warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Saya Tigo Podcast Counseling, Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Metro. Ready to be smart, creative, and friendly counselor. Acara ini didukung oleh CounseFit, Counseling Fitness, Stay Fit and Fresh. Salam CounseFit. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Siti Zainurul sebagai podcaster. Kali ini kita akan mewawancarai mahasiswa dan mahasiswi dari Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2. Nah, kali ini saya akan membagi 3 segmen. Jadi, kita ada 3 narasumber. Untuk segmen yang pertama, kita bersama narasumber kita yang pertama, Mbak Endang. Monggo Mbak Endang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, Mbak Endang, ada pepatah nih yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, kenalan dulu Mbak, ini dari nama, asal daerah, asal kampus, dan prodi. Iya bener. Ya, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Endang Istiani dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya dari prodi Pendidikan Matematika. Oke. Nah, Mbak Endang, kita tuh pengen tahu sih alasan Mbak Endang ikut Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2. Iya, kalau untuk alasannya sih saya cuma kayak, saya kan orangnya nih suka dengan hal-hal yang baru ya. Jadi setiap ada acara, setiap ada program apapun itu bisa saya harus ikut gitu. Ya, jadi ya selagi di situ bermanfaat bagi saya, ya saya bakalan ikutin gitu. Sebelumnya Mbak Endang tuh udah tahu belum sih gambaran Pertukaran Mahasiswa Merdeka tuh gimana? Udah tahu belum? Untuk kalau semisal gambaran apa sih PMM itu, sebenarnya saya benar-benar nggak tahu ya, karena di kampus saya juga belum pernah mendengar gitu loh ada yang ikut PMM gitu. Oke. Nah, Mbak Endang kan ikut PMM ngambilnya di UM Metro nih. Nah, alasan Mbak Endang buat Mbak Endang pilih UM Metro tuh apa sih? Kenapa harus UM Metro? Ya, banyak banget nih ya, kayak kenapa sih kok ambil UM Metro gitu. Ya dari saya sih, saya ke waktu pendaftaran tuh bingung sebenarnya mau milih di pulau mana. Sempat kepikiran nih mau milih di Sulawesi kan, terus mikir-mikir lagi, sempat milih ke Kalimantan juga gitu. Kalau semisal ke Kalimantan kayak kejauhan gak ya gitu, apalagi kan saya Semarang, Jawa Tengah kan, jadi aduh bisa nggak ya nih. Terus saya juga milih daerah yang kayak lebih bisa untuk saya beradaptasi gitu, lebih mudah gitu. Kalau di Kalimantan kan ya emang ada Jawanya, cuma kan kita nggak tahu ya, saya takut aja gitu sih sebenarnya gitu. Jadi sebelum Mbak Endang memilih UM Metro ini, Mbak Endang tuh pilih pulaunya dulu gitu ya? Iya benar, pulaunya. Berarti sebelum milih UM Metro, Mbak Endang tahu dong gambaran Pulau Sumatera itu seperti apa, spesifiknya Lampung, berarti udah tahu sebelumnya? Ya nggak tahu sih Mbak, cuma kayak gimana ya, sebelum, yang penting gini, saya tuh ke Pulau Sumatera nih, saya nggak tahu nih mau di Provinsi Padang, Lampung, atau di Palembang, saya belum milih ke situ. Cuma yang penting yaudah ke Sumatera aja nih yang lumayan deket gitu ya. Terus sempat kepikiran juga mau ke Aceh, tapi kok jauh banget gitu. Terus ya akhirnya saya konsultasi nih ke dosen kan, Bu ini tolong dong rekomendasiin kemana gitu. Dan dosennya juga pun ngerekomendasiin di sini gitu, seperti itu. Jadi ya baik Bu, ya seperti itu. Ya berarti Mbak Endang tuh milih UM Metro karena rekomendasi dari dosen juga. Oke. Nah kemudian mata kuliah apa aja Mbak yang diambil di UM Metro? Untuk mata kuliahnya sih
dulu sempat bingung ya mau milih mata kuliah apa, takut nggak bisa terkonversi kan. Terus dari dosennya juga bilang, milih aja mbak, nanti siapa tahu tinggal kirim ke sini aja, nanti bisa dikonversikan atau enggak. Ya udah, dengan itu saya milih sesuai yang bisa dikonversikan. Nah, diantaranya yaitu saya masuk di matematika sendiri kan, karena saya di bidang matematika gitu ya. Terus saya memilih di BK ya, prodi BK ini gitu. Kenapa sih milih di situ ya? Karena emang bisa terkonversi seperti itu. Oh seperti itu. Untuk di BK-nya sendiri itu ngambil mata kuliah apa mbak? Untuk di BK ini saya ambil mata kuliah di manajemen BK. Oke, manajemen BK. Nah, saya mau nanya nih mbak, ini mbak Endang ini kan dari matematika nih ya teman-teman. Nah, dari matematika terus kemudian kuliah di BK, itu gimana sih mbak rasanya, pengalamannya? Karena ya seperti itu sempat kayak, bisa nggak ya nih gitu ya. Apalagi prodi BK kan prodi yang materinya agak jauh ya sama matematika kan gitu. Terus kenapa sih kok saya milih di manajemen BK ini gitu? Karena di satu sisi tuh di sini kan manajemen ya, manajemen, apalagi di sini juga pendidikan kan, pendidikan bimbingan konseling kan. Nah, bisa aja kayak di sana kan nanti di prodi saya sendiri di kampus asal tuh ada tentang kayak memanajemen pendidikan gitu loh. Ya, manajemen pengajaran gitu. Jadi masih aman lah gitu. Apalagi kan kalau BK sendiri kan nanti pada saat penerapan di sekolahnya kan pasti dong harus memahami siswanya kayak gimana gitu. Jadi ya masih masuk lah gitu. Oke, nah itu kan gambaran ketika masuk di BK. Nah, ketika Mbak Endang kuliah di BK-nya itu, ketika ikut mata kuliah itu gimana sih Mbak? Jadi kan udah ikut mata kuliah BK tuh gimana sih Mbak ketika udah masuk mata kuliah? Ya, ketika masuk sih agak materinya apa ini, nggak mudeng sama sekali kan. Ya udah positif aja, bisa nerima lah gitu. Ya tapi asik sih untuk mata kuliahnya, apalagi bisa bermanfaat juga kan ke depannya gitu. Nah, selain itu apa aja Mbak keuntungan yang Mbak pelajari selama kuliah di BK? Keuntungan di sini tuh yaitu tadi ya, karena masih bisa sejalan dengan ke penerapan nanti di saat misal kayak saya mengajar atau magang nantinya gitu ya, seperti itu. Ya. Jadi cerita dari Mbak Endang ini yang dari pendidikan matematika kemudian ikut BK, ada manfaatnya ya Mbak ya untuk kedepannya, yaitu memanajemen BK. Jadi kita kan ketika ikut mata kuliah BK, kita juga bisa mengkondisikan siswa ketika nanti menjadi guru ya Mbak. Yeah. Nah, kemudian relevansi mata kuliah yang diambil di UM Metro dengan jurusan asal Mbak itu apa aja Mbak? Relevansinya tuh ya bagus sih, kayak bisa jadi kan nanti misal nih kita kan udah belajar di sini otomatis pembelajaran yang bisa terkonversi di sana kan nggak bakalan kita ambil lagi gitu. Jadi ya memudahkan aja. Oke. Nah, setelah tadi cerita dari Mbak Endang yang dari pendidikan matematika kemudian kuliah di BK. Nah, saya mau nanya nih Mbak, jadi culture shock ketika pertama kali datang ke kota Metro dan di UM Metro. Iya. Oke Mbak, sebelumnya ini tolong diceritakan ya dari mulai awal berangkat dari Semarang hingga sampai ke kota Metro, sampai ke UM Metro, dan culture shocknya apa aja sih dari mahasiswa Semarang? Iya, pertama nih, jadi dari awal nih ya, dari awal tuh pertama saya sempat pindah jadwal penerbangan waktu itu. Ya karena satu kondisi kesehatan, jadi saya harus pindah penerbangan. Dari pertama tuh harusnya tanggal 1 diubah jadi tanggal 9.
Dan udah masuk, udah kan pada saat harinya tuh ke bandara, sempat ya berangkat dari jam berapa ya itu, jam 8 kalau nggak salah. Sampai sana tuh penerbangan tuh pukul 11 kayaknya, lama banget itu. Terus udah naik, mau landas, sempat ada kendala sedikit pada saat penerbangan, tapi masih aman gitu ya. Terus udah di sana di Bandar Lampung Raden Inten ini sempat bingung, aduh ini gimana, kemana gitu, soalnya kan saya sendirian waktu itu, nggak ada temennya. Terus alhamdulillah diarahkan sama dari sini kan, dari pihak UM-nya, sini mbak, ke sini gitu. Oh iya pak gitu. Ya udah, habis itu sampai di kos agak hujan, terus kayak gini kok sepi banget ini. Terus ya udah, kayak masih biasa kan ya, masih biasa. Cuma yang bikin saya kagetnya tuh kok nggak ada kendaraan ya, maksudnya kayak angkutan umum gitu loh. Oh iya, kayak terus mau kemana-mana juga gimana gitu kan, apalagi belum tahu di daerah sini gitu ya. Itu sih. Sama kalau untuk cuaca kayak kalau hujan atau panas tuh masih lumayan lah ya, soalnya di daerah Semarang tuh masya Allah panas banget gitu. Oke guys, jadi masih panasan di Semarang ya. Jadi culture shocknya tuh ketika di sini nggak ada angkutan umum. Iya, ya. Bingung soalnya di sana tuh kan saya kemana-mana pakai angkutan umum ya, jadi ya agak gimana gitu, nggak ada di sini. Mungkin kalau angkutan umum di bagian bukan di daerah sini kayaknya ya mbak ya. Oke. Nah kemudian saya pengen tahu nih mbak, kesan-kesannya Mbak Endang ke Kota Metro, khususnya di UM Metro nih. Kalau untuk kesan-kesannya sih ya bagus ya, karena kita bisa mempelajari adat budaya, terus keragaman yang ada di Lampung sendiri kan berbeda nih ya, apalagi sama kita berinteraksi langsung dengan budaya lain, orang-orang lain gitu, beda daerah gitu ya, saling menghargai gitu. Kalau untuk pesannya ini pesan buat itu ya, untuk enggak, saya tadi kesan-kesannya aja lah. Oke. Kalau untuk di UM Metro kesannya apa nih kesannya? Di UM Metro ini ya lebih ke mahasiswanya sih. Mahasiswanya, maksudnya tuh mahasiswanya oke, ramah-ramah gitu ya, bisa kalau misalnya dalam berinteraksi itu bisa lebih mudah gitu. Oke, jadi orang-orangnya ramah-ramah ya mbak ya? Ya alhamdulillah saya temukan ramah sih mbak. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau selama di kelas itu kan beda-beda mata kuliah yang diambil, gimana mahasiswanya? Ya kalau untuk keseluruhan sih baik ya, cuma ya adalah beberapa yang agak nggak apa ya, kurang aja untuk interaksinya. Iya, tapi masih bagus kok. Oke, tadi setelah kita berkenalan, kemudian kesan-kesan Mbak Endang selama berkuliah di UM Metro. Nah, sekarang saya pengen nih Mbak Endang bilang ke teman-teman yang masih ragu untuk ikut pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi minta tolong dong Mbak, supaya mereka tuh ikut PLM juga, supaya bisa ngerasain pengalaman yang berbeda-beda, pengalaman yang seru lah. Ya bagi mahasiswa yang akan mengikuti PMM 3, jangan ragu deh, enak kok, enak. Kita bisa mengenal berbagai kebudayaan dari luar, bisa mengenal dari berbagai keberagaman budaya kita di Indonesia. Yeay. Jadi sudah cukup ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Endang atas waktunya. Semoga apa yang Mbak Endang sampaikan dan ceritakan tadi dapat menjadi motivasi teman-teman untuk ikut pertukaran mahasiswa merdeka. Oke. Terima kasih Mbak Endang. Terima kasih ya Mbak. Nah, kita akan lanjut ke segmen 2. Oke teman-teman, kita sudah bersama narasumber kita yang kedua. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mas. Ini baik ya Mas ya. Oke,
ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalan diri dulu ya Mas ya, dari mulai nama, kemudian asal daerah, asal kampus, dan program studi. Kenalkan, nama saya Muhammad Afarael Linjamukti, mahasiswa dari Daerah Istimewa Yogyakarta, asal kampus Universitas PGRI Yogyakarta. Dan saya berasal dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Wah, istimewa banget ya narasumber kita yang kedua ini, karena dari Daerah Istimewa Yogyakarta, dari Universitas PGRI Yogyakarta, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, apa kabar Mas Farel? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik ya. Saya mau nanya nih Mas Farel ini kenapa sih ikut PMM? Alasan kenapa saya ikut PM karena saya ingin berlatih untuk mandiri terus. Itu tujuan saya pertama. Yang kedua, saya ingin mengeksplor kembali kebudayaan yang ada di Indonesia. Lalu saya memilih Kota Lampung ini karena menurut saya Kota Lampung sangat kaya akan kebudayaan dan juga destinasi wisata yang sangat menarik tentunya. Nah, jadi sebelum memantapkan diri buat ikut PMM, Mas Farel udah punya gambaran nih akan kemana ketika nanti PMM? Gambaran saya selain ke Lampung, memang Indonesia bagian timur awalnya. Lalu karena berbagai pertimbangan akhirnya saya memilih Kota Lampung. Akhirnya memilih Provinsi Lampung, tepatnya di Kota Metro. Nah, kemudian kenapa milih UM Metro? Kenapa saya memilih UM Metro? Karena saat saya mencari informasi di internet tentang universitas mana saja yang membuka untuk pertukaran mahasiswa merdeka ini di Lampung, saya tertarik dengan UM Metro karena UM Metro merupakan PTS swasta nomor 1 di Sumatera ya. Iya, benar sekali. Jadi senang nggak Mas bisa kuliah di PTS terbaik se-Sumatera? Alhamdulillah, saya senang dan sangat bangga sekali bisa menjadi bagian PMM. Alhamdulillah. Nah, kemudian mata kuliah apa aja sih Mas yang diambil selama ikut PMM ini? Di sini saya mengambil 4 mata kuliah. Yang pertama itu di bimbingan dan konseling, yaitu tepatnya di mata kuliah manajemen BK. Lalu selanjutnya di prodi manajemen saya ambil aplikasi dan pengolahan data. Yang ketiga di pendidikan bahasa Inggris saya ambil cross culture understanding. Dan satunya lagi di prodi matematika, yaitu evaluasi pembelajaran matematika. Oke, nah khususnya nih Mas untuk yang di prodi BK, gimana sih perasaan Mas Farel ketika kuliah di BK yang awalnya dari prodi PKN kemudian belajar di BK itu gimana sih Mas rasanya? Awalnya tentu saya mengalami yang namanya shock, itu pasti. Tapi lama-kelamaan saya belajar dengan teman-teman yang lain di sini dan teman-teman juga membantu saya untuk beradaptasi hingga pada akhirnya saya bisa sedikit demi sedikit lah gitu untuk mengikuti pembelajaran sebaik-baiknya. Okay. Nah, ketika saya pengen tahu nih, ketika Mas Farel masuk di BK, khususnya belajar mata kuliah BK di manajemen BK, itu apa aja sih yang Mas Farel dapat? Kemudian relevansinya sama jurusan yang Mas Farel ambil itu apa? Yang bisa saya ambil mungkin tentang bagaimana, kan saya juga pendidik nih Mbak ya, bagaimana saya menjadi guru yang baik, bagaimana saat ada mungkin siswa yang bermasalah, itu saya harus tetap tenang dan mengelola agar siswa itu tetap, jangan kita marahi siswa tersebut, tapi kita berikan dia edukasi, berikan dia semacam pengertian agar kedepannya dia tidak melakukan sebuah kenakalan seperti itu. Oke, nah jadi gimana Mas kalau sebelum Mas Farel kuliah di BK, gimana sih pandangannya Mas Farel terhadap jurusan BK ini? Nah, untuk jurusan BK, saya dulu menganggap bahwa BK itu polisi sekolah ya Mbak. Oh iya. Karena saya juga sering sekali masuk ruangan BK kena hukuman seperti itu, dan
Ya, sekarang saya belajar bahwa BK itu tidak seperti itu teman. BK itu adalah pendidik, pengajar. BK sebagai suara. Begitu ya. Jadi Mas Farel yang dari jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila dan Kewarganegaraan kemudian mengambil mata kuliah di jurusan di bimbingan dan konseling. Banyak juga ya Mas manfaatnya, dari mulai tahu fungsi BK itu yang sebenarnya apa, seperti itu. Nah, selain itu apa lagi Mas? Saya pengen tahu nih, saya kepo banget sih kesan-kesannya ketika kuliah di BK itu gimana? Seru sih, saya banyak belajar pengalaman-pengalaman cara menjadi pendidik yang baik. Kalau guru tidak boleh memarahi siswa, biarpun dia senakal apapun kita tetap harus mengedukasinya. Ya seperti itu, sangat berharga sekali. Oke, tetap relevan ya, karena dari jurusannya yang pendidikan kemudian berkuliah di BK masih relevan karena sama-sama nanti akan menjadi seorang pendidik. Oke. Kemudian saya pengen nanya nih Mas, saya pengen tahu perjalanan Mas Farel ketika dari Jogja terus kemudian ke sini. Jadi pokoknya dari mulai perjalanannya itu gimana, saya pengen tahu Mas. Perjalanan karena saya dari Jogja ke Lampung naik pesawat, tentu saya sangat menikmati perjalanan Mbak, karena dengan program ini saya pertama kalinya bisa naik pesawat. Wah, keren banget nih. Sama Mas, saya belum pernah naik pesawat. Pulang pergi dibayarin lagi. Ya, kemudian ketika sampai di kota metro nih Mas, pasti culture shock yang Mas Farel alami. Untuk culture shock, menurut saya tidak terlalu banyak ya Mbak ya, karena di Jogja sendiri juga sama-sama kota pendidikan seperti itu, sama-sama kota pelajar, banyak sekolah, banyak universitas di sini. Jadi saya menganggap bahwa aman lah untuk adaptasi. Nggak terlalu shock ya Mas ya, masih sama lah vibes-nya. Nah, kemudian kesannya selama datang di kota metro. Kesan saya mungkin untuk kesan sendiri, terutama saya takjub dengan kota metro, karena di sini banyak sekali tempat-tempat untuk belajar, tempat-tempat untuk siswa dia bisa menuntut ilmu. Mungkin seperti itu. Apalagi penting sekali ya pendidikan ini di Indonesia. Mas maaf, mic-nya di sini, bukan di atas. Oke. Nah, kemudian kesan-kesannya selama di UM Metro nih Mas. Kesan-kesan saya selama di UM Metro, pertama untuk mahasiswanya ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Untuk dosen juga menurut saya mereka bisa mengajar dengan sangat baik. Cara penyampaiannya juga menurut saya sangat enak lah gitu, bagi saya bisa dimengerti. Juga interaksinya dengan antara dosen dan juga mahasiswa itu sangat menyenangkan. Nah, kemudian yang terakhir nih Mas, saya pengen nih buat teman-teman yang masih ragu untuk ikut PNM, coba nih dari Mas Farel untuk meyakinkan mereka, gitu Mas. Oke, buat teman-teman yang di luar sana, janganlah ragu kalian mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka batch ketiga nantinya, karena teman-teman bisa banyak belajar kebudayaan, juga belajar kultur di tempat baru kalian. Maka ikutilah program pertukaran mahasiswa merdeka batch ketiga. Yeay, mungkin itu saja ya Mas ya yang saya wawancarai ke Mas dan saya tanya-tanya. Jadi mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya tanyakan. Siapa tahu dari pengalaman Mas Farel dan cerita Mas Farel bisa memotivasi teman-teman untuk ikut program pertukaran mahasiswa merdeka 3. Terima kasih waktunya Mas Farel. Hai teman-teman, kita balik lagi ke segmen ketiga. Kita bersama narasumber kita yang ketiga. Jadi
Silakan Mbak perkenalan. Baik, hai. Perkenalkan, nama saya Nova Lazana dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, program studi pendidikan geografi, Kak. Nih, Mbak Nova dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. PGRI Kanjuruhan Malang. Disingkat apa Kak? Unikama. Unikama. Ya, Unikama. Mbak Nova dari Unikama, Prodi Pendidikan Geografi. Asalnya dari mana Mbak? Asalnya dari Blitar, tapi kuliahnya di Malang. Oh, Mbak. asal Blitar, kuliah di Iya. Malang, jurusan Pendidikan Pendidikan Geografi. Geografi. Oke. Mbak Nova, saya mau nanya nih, alasan Mbak Nova ikut pertukaran mahasiswa Merdeka? Mungkin alasan untuk mendasarnya itu kita cari pengalaman ya Mbak, karena pengalaman itu adalah guru yang sangat berharga bagi diri Bener kita, banget. ya kan? Jadi kita tuh harus banyak-banyak mendapatkan pengalaman, karena nanti kan kita akan mengenanglah pengalaman itu seperti apa. Dan di Kemdikbud sendiri kan sudah memfasilitasi nih bagi mahasiswa-mahasiswa untuk mengikuti Merdeka Belajar, mau kuliah di mana, mau mengikuti kegiatan di mana saja Mbak. Oh iya, banyak sekali ya, saya keren banget. Jadi nggak ragu ya Mbak ya ikut Iya. PMM. Nah kemudian saya pengen tanya, saya kepo banget. Boleh. Apa sih Mbak alasannya kenapa pilih UM Metro? UM Metro ya, singkat ya Mbak, karena kemarin itu dari Kaprodi sih yang merekomendasikan untuk dipilih yang di Sumatera, karena di Sumatera itu kan notabene dekat sama Jawa lah gitu. Nah cari di Google ternyata ada Universitas PTS yang paling terbaik Sumatera, ya kan, nomor 1 nih ada di Universitas Muhammadiyah Metro. Nah kebetulan ada peluang untuk daftar di UM Metro, ya udah saya daftarlah di UM Metro gitu Mbak. Jadi itu alasannya Ya. guys, karena PTS terbaik Sumatera. Sumatera. Jadi nggak bisa ya Mbak ya pilih ambil di sini. Nah kemudian saya mau nanya nih Mbak, mata kuliah apa aja sih yang Mbak Nova ambil di UM Metro? Ya, karena di sini kan nggak ada pendidikan geografi ya, jadi saya sendiri tuh nyabang nih Mbak, ada yang di FEB, ada yang di FKIP. Kalau yang di FEB sendiri itu ada di Prodi Manajemen, dan di FKIP itu ada Prodi Pendidikan Ekonomi, ada di Pendidikan BK juga. Oh iya. Nah, saya mau nanya Mbak, khususnya yang mata kuliah yang di BK, Ya. jurusan yang diambil di BK. Nah, itu apa aja sih Mbak? Maksud saya gimana sih ngerasainnya kuliah di BK? Karena Mbak Nova ini kan dari geografi nih, kemudian ke BK itu gimana sih Mbak rasanya? Ya, di program BK itu, program studi BK ya, ada 2 mata kuliah yang saya ambil. Itu ada teori pendekatan dan konseling, dan yang kedua ada manajemen BK. Nah, di teori dan pendekatan konseling ini, yang mengampu itu dosennya ada Bapak Hadi sendiri ya Mbak. Jadi di situ ini sih yang membuat saya tuh kayak beda gitu dengan kampus saya, karena di pembelajarannya Pak Hadi itu agak menarik menurut saya, karena di sini tuh kayak dituntut mahasiswa untuk mempresentasikan tapi menggunakan bakatnya sendiri. Jadi ada yang secara menari, ada yang puisi, ada yang bermain gitar. Itu merupakan salah satu yang membuat saya tuh, wah ternyata di BK tuh seperti ini loh gitu, bagus sekali gitu, sangat memberikan inovasi dan kreativitas untuk mahasiswanya, seperti itu Mbak. Wah, keren. Kemudian apa lagi Mbak yang pengalaman yang didapat ketika kuliah di BK? Nah, salah satunya itu tetap ya di prodi BK, di manajemen dan BK. Itu salah satunya yang kemarin tuh kita mengadakan kayak seminar BK, itu merupakan salah satu pengalaman saya juga, karena itu merupakan seminar internasional yang saya sendiri tuh belum pernah melakukan kegiatan yang seperti itu Mbak. Itu juga merupakan pengalaman yang membuat saya tuh wah sangat senang gitu. Nah, kemudian saya mau nanya nih Mbak, relevansi mata kuliah yang diambil dengan jurusan asal itu apa Mbak? Kalau sejauh ini sih ada satu ya Mbak, itu di prodi FEB, itu ada analisis manajemen lah, analisis pengolahan data, itu yang agak nyambung sih dengan prodi saya, seperti itu sih Mbak. Kalau untuk dari BK-nya sendiri ini ada nyambungnya nggak Mbak? Kalau ada BK tuh sedikit apa ya Mbak ya, kayak nggak ada sih Mbak kalau di BK itu, cuma dari prodi, tapi menyarankan prodi saya itu, kalau prodi saya menyarankan untuk mengambil di prodi BK, seperti itu. Oh seperti itu, tapi setelah Mbak Nova ambil mata kuliah di BK, kira-kira
ada nggak sih kayak wah ini bisa nih buat nanti bekal saya ketika saya menjadi seorang pendidik gitu loh. Oh ada. Salah satunya itu gimana sih caranya kita untuk memberikan inovasi, memberikan kayak kreativitas kepada nanti kita sebagai pendidik nih, bagaimana sih memberikan inovasi saat kita mengajar proses belajar dan pembelajaran seperti itu Mbak. Kayak Pak Hadi tadi menyampaikan pembelajaran dengan inovasi dan kreativitas mahasiswa seperti itu. Oke, jadi dari yang pendidikan geografi kemudian masuk ke BK banyak sekali ya Mbak ya. Pengalaman-pengalaman yang didapat dan banyak sekali lah pokoknya. Nah, kemudian saya mau nanya nih Mbak, culture shock selama tinggal di kota metro. Nah, saya pengen tahu juga perjalanan awal dari mulai Mbak Nova dari Malang kemudian sampai ke Lampung ke kota metro. Kalau culture shock sih mungkin sama dengan yang lainnya Mbak, karena cuaca sih yang ini paling bener culture tuh cuaca banget yang membuat saya agak nggak betah 1 bulan di sini tuh itu cuaca sih, karena dari Malang ke Lampung ke metro ini tuh bener-bener kayak wah kayak perbedaannya tuh jauh banget gitu Mbak. Iya, karena tuh di Malang tuh makan Malang tuh kayak pegunungan ya, jadi tuh di sana dingin, sedangkan di metro ini tuh panas banget. Pertama datang itu kayak wah harus ada kipas nih kalau tidur gitu. Jadi ya itu sih culture shock tuh dari cuaca kalau di sini tuh. Oh gitu cuaca. Mungkin kalau dibandingin sama Semarang tadi yang Mbak Endang narasumber kita yang pertama mungkin lebih panas Semarang ya Mbak. Iya. Karena menurut saya metro ini belum seberapa. Oh gitu ya. Tapi nggak apa-apa karena pengalaman pertama. Nah itu dia gunanya kita belajar di luar. Nah kita dapat pengalaman yang sebelumnya belum pernah kita dapat. Nah kemudian perjalanannya tuh gimana sih Mbak? Oh perjalanannya apa nih, perjalanan dari Malang ke Lampung ya? Ini pengalaman baru ya, jadi kan harus prepare nih dari awal-awal. Nah ini juga merupakan pengalaman saya untuk naik pesawat pertama kali nih, jadi kan harus excited banget ya, harus mempersiapkan jauh-jauh waktu. Nah ada pengalaman itu kan dari Malang kita kan naik pesawat. Di tiketnya tuh dicantumin bahwa 3 jam sebelum keberangkatan harus sudah stay di bandara. Nah saya bersama teman saya itu datang jam 3 pagi, ternyata di delay sampai jam 10 siang, 10 pagi. Jadi itu merupakan yang harus sabar nunggu, harus sabar kelaparan juga. Itu sih menurut saya dari pengalamannya. Terus habis itu kita transit di Jakarta. Setelah itu datang di Raden Inten, di Bandara Raden Inten dan dijemput situ Mbak. Kemudian langsung ke kota metro ya? Iya, langsung ke kota metro. Nah, yang terakhir nih Mbak. Belum yang terakhir. Nah, saya pengen tanya nih kesan-kesannya selama tinggal di kota metro. Kesan dan kesannya itu di kota metro bahagia ya, karena kita juga bisa mempelajari adat dan kebiasaan di kota metro. Kayak contohnya nih contohnya tuh kayak kita di perkuliahan nih. Kalau di perkuliahan itu kalau di kota metro sama di kota Malang beda ya, karena kalau di kota Malang tuh kayak mungkin kayak saya juga kurang adaptasi sama mahasiswanya ya, karena kalau di kota saya itu setiap pulang kampus itu kadang tuh ngumpul-ngumpul dulu. Nah sedangkan di sini tuh ya udah kita pulang sendiri gitu sih. Mungkin sebagian dari mahasiswa kita itu ada yang ikut organisasi UKM lain gitu Mbak. Yang mungkin ketika mahasiswa yang Mbak temui itu mahasiswa yang buku gitu kan ya. Kalau kesan-kesannya di kota metro itu apa Mbak? Saya kira tuh di kota metro untuk biaya hidupnya itu mahal ya. Ternyata sama aja ya kayak di Jawa. Kayak satu porsi itu 10.000 udah dapet gitu, dan worth it banget kalau di kota metro. Dan asri juga, walaupun panas tapi tetap asri gitu. Tempat-tempat tongkrongannya juga lumayan banyak. Nah kemudian yang terakhir nih Mbak, banyak kan teman-teman kita mungkin yang masih ragu mau ikut PMM. Nah saya pengen Mbak Nova ini meyakinkan teman-teman semuanya buat jangan ragu ikut PMM. Nah, bagi kalian ya untuk generasi PMM angkatan 3, jangan ragu untuk daftar atau untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka, karena kalian gak bakalan nyesel deh. Karena apa sih, kita udah biaya hidup, biaya kuliah udah ditanggung sama pemerintah,
Dan ada salah satu program yaitu di Modul Nusantara, kita itu bisa jalan-jalan ke berbagai daerah itu dengan gratis. Itu salah satu faktor utama yang membuat kita tuh ayolah ikut PMM 2 angkatan 3. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Baiklah teman-teman, semoga apa yang diceritakan oleh Mbak Nova dan apa yang disampaikan Mbak Nova bisa menjadi motivasi untuk teman-teman ikut program pertukaran mahasiswa Merdeka 3 mau dimanapun itu, karena banyak sekali yang banyak pengalaman yang didapat. Nah, seperti itu. Jadi cukup Mbak Nova, karena semuanya menurut saya sudah cukup, sudah saya tanyakan semua. Terima kasih untuk Mbak Nova kehadirannya.